Halo semuanya, gue Danis. Gue suka gambar dan gue juga suka ngeliatin gambar-gambar orang, terutama yang udah profesional. Setiap orang punya caranya sendiri dalam gambar. Ada yang suka gambar muka orang, ada juga yang suka gambar anime atau suka bikin fan art, ada juga yang gambar digital, ada juga yang suka gambar pakai pensil dan tinta. Setelah sering scrolling di sosmed buat ngeliat gambar-gambar orang, ada beberapa gambar yang menarik banyak perhatian gue. Entah dari gambar itu sendiri, atau cara mereka gambar, atau ide-ide unik, atau konsep yang mereka coba bangun di gambar mereka ya. Jadi di video ini, gue pengen ngomongin tentang artis-artis yang sekarang ini lagi gue suka. Seenggaknya untuk sekarang ini, atau tahun depan atau bulan depan. Tapi ini bukan video review gambar mereka, atau bahas teknik-teknik apa gimana. Gue cuma akan nyebutin artisnya, karya-karya apa yang gue suka, dan alasan kenapa gue suka aja. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah Yusuke Murata. Dia adalah seorang manga artis dari Jepang. Kalau kalian tahu anime One Punch Man atau dulu di Global TV ada iShield 21. Nah, Yusuke Murata ini adalah orang yang ngegambar komiknya. Gue suka sama gambar-gambarnya Yusuke Murata karena gue inget gue sering terpukau sendiri kalau ngelihat gambar-gambar di panel komiknya gitu. Kayak kok bisa orang gambar sedetail dan sebagus ini gitu. Gue juga suka sama gambarnya karena bisa bikin apa yang mau disampaikan ceritanya itu terasa makin kuat. Karakter yang dia gambar kelihatan emosinya, entah dari gestur atau dari efek-efek yang dia kasih. Gambar-gambar actionnya tuh kompleks, kayak koreografinya itu seru, tapi tetap gampang buat ikutin. Jadi kita tuh nggak susah buat mahamin mereka tuh berantemnya sebenarnya kayak gimana sih gitu. Dan impact di gambarnya itu berasa banget. Postur-postur karakternya itu dinamik banget, nggak kaku tapi nggak lebay juga. Gambarnya di One Punch Man bikin emosi dari ceritanya juga jadi ikut kebantu, ngebuat apa yang digambarin oleh ceritanya tuh makin berasa. Nah, ini gambar gue dulu yang kebantu oleh iShield 21. Meskipun gambar ini gak ada hubungannya sama American football atau kayak rugby gitu, tapi waktu gue lagi gambar ini tuh gue bingung caranya gambar pose seseorang yang lagi lari. Dan gue keinget sama komiknya Yusuke Murata, yaitu iShield 21, dimana itu kan banyak gerakan-gerakan lari tuh. Makanya gue jadi balik baca lagi komiknya iShield 21, dan yaudah gue terapin deh di gambar ini, dan hasilnya kurang lebih kayak gitu. Gue suka gambar ini dulu, sekarang sih gak terlalu. Lanjut ke yang kedua adalah Kim Jung Gi. Cukup berbeda dengan yang sebelumnya. Kim Jung Gi ini adalah seorang ilustrator atau kartunis. Pertama kali gue nemuin Kim Jung Gi adalah waktu itu gue lagi nonton YouTube, terus gue nemu video waktu dia lagi melakukan live drawing. Di situ gue kaget banget karena gue lihat dia ngegambar di depan banyak orang langsung pakai tinta gitu, nggak perlu bikin coretan-coretan kasar dulu kayak sketch-sketchnya dulu gitu. Dia langsung aja pakai tinta brush pen di depan banyak orang, terus kayak set lurus aja gitu. Dan bagus gambarnya. Gue suka sama gambar-gambarnya karena gambarnya itu kerasa fluid banget, kerasa fleksibel banget, kreatif banget, dan bikin orang tuh jadi penasaran sama imajinasi dia tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kok bisa gambar kayak gitu? Kim Jung Gi ini punya ingatan yang besar banget, tapi yang lebih hebat adalah tentang pemahaman dia soal sebuah objek. Jadi dia nggak cuma ingat soal sebuah balok, tapi dia itu juga paham gimana kalau balok itu diputar-putar dan gimana kalau dilihat dari bawah, dari atas, dan segala macam. Nah, karena pemahamannya itu, dia tuh jadi bisa memodifikasi apapun yang dia gambar sesuka hati dia. Misalnya mau gambar kubus tadi, gambar kubusnya bisa dilengkungin, atau bisa gambar mejanya dilengkungin atau semacamnya. Jadi dia itu punya kebebasan sesuka hati dia buat menggambar apapun yang dia mau karena library yang dia punya dan juga pemahaman dia soal objek-objek itu. Dia punya banyak artbook, tapi gue belum punya, jadi nggak bisa ngeliat juga. Tapi kalau misalnya lo mau beli artbooknya, mendingan beli aja karena menurut gue pasti bagus. Isinya pasti bakal kalau penasaran sama gambarnya dia, mendingan coba cari live drawing dia di YouTube, pasti banyak. Biasanya gue nontonnya di YouTube, ada di channel Proko atau di Superani. Dan ya udah, nikmati aja udah itu video live drawing dia. Menurut gue, seenggaknya lo harus coba nonton live drawing dia sekali seumur hidup, karena lo bisa dapat banyak hal dari waktu dia nggambar itu, dan itu bakal membuah hidup. Ada gambar gue yang terinspirasi dari dia. Gue pernah nonton interview dia, waktu itu dia bilang cobalah untuk menghumanize atau memanusiakan suatu objek. Nah, makanya gue nyoba buat memanusiakan hewan. Jadi waktu itu gue dapet ide adalah gue pengen gabungin hewan dengan pekerjaan. Dan karena dia pakai brush pen, maka gue juga jadi pengen coba pakai brush pen, dan jadilah hasilnya kayak gitu. Yang selanjutnya, artis ini gue temuin di Twitter, yaitu @mary__s2_. Dia ini digital artist, dia suka bikin fan art dari anime Hyoka. Alasan gue suka artis ini sebenarnya simple, karena ya gue suka banget anime Hyoka itu sendiri, dan kebetulan artis ini bikin fan art dari karakter-karakter dari Hyoka. Tapi yang bikin fan art kan banyak ya, jadi yang bikin gue suka spesifik artis ini adalah karena stylenya dia, cara dia ngewarnainnya, dan ya gambarnya ya cute aja. Gambar dia biasanya ya karakter-karakter dari anime Hyoka. Kalau gue lagi gambar digital dan gue bingung gimana cara gue ngewarnain, biasanya gue bolak-balik akun dia buat ngeliat
caranya dia ngewarnain atau ngasih shading ke karakternya dia gitu. Lanjut masih di Twitter, yaitu dari @sipride_a. Dia ini seorang ilustrator, tapi gue cuma nemu dia di Twitter, jadi kurang nemu juga karya-karya dia di tempat lain. Gambar-gambar dia unik, gue suka cara dia bercerita lewat gambarnya. Meskipun terlihat kayak simple, tapi tetap kerasa ada kompleksitas juga di dalam gambar. Nah, kontras antara simple dan rumitnya itu yang menarik banget buat gue. Satu gambar yang gue suka adalah misalnya gambar dia yang astronot ini. Gue suka banget sama gambar ini karena poinnya itu jelas, apa yang mau disampaikan. Lewat gambarnya tuh gambar tele-tele, ada astronot di luar angkasa tapi bisa kamehameha. Terus di caption dia bilang, even an ordinary person like Paul will learn something after floating in space for over 150 years. Simple tapi storytellingnya jelas. Kalau misalnya tertarik, coba aja cek Twitternya, gambar-gambarnya itu menarik-menarik banget. Kemarin waktu gue lagi lihat lagi akun Twitternya dia, gue nemu satu gambar ini. Gue juga suka sama gambar dia yang ini karena rasanya kayak misterius banget. Ada raksasa yang lagi bengong ketemu manusia kecil, dan manusia kecilnya ini bukan kayak orang aja biasa, tapi pakaian dia tuh juga kayak unik gitu, bikin kita jadi penasaran sama sebenarnya siapa nih karakter ini gitu. Nah terus waktu lihat gambar ini, gue jadi ingat sama salah satu gambar gue yang terinspirasi juga dari sini. Di gambar ini salah satu suasana yang pengen coba gue bangun adalah perasaan misterius itu, tapi ya entah lu dapat atau enggak ya terserah. Intinya sih gue terinspirasi dari gambar dia dan pengen nyoba bikin rasanya misteriusnya itu sih. Makanya ada kepala gede sama ada orang di situ dan jadi kayak gitu. Selanjutnya adalah dari @tamagosan1001 di Twitter juga. Dia gambar digital tapi ada juga gambar dia yang tradisional juga. Ada juga gambar dia yang dari pensil terus dia pindahkan ke digital buat dikasih warna. Gue suka ngeliat gambar dia yang kayak monster-monster atau kayak raksasa-raksasa berotot gitu, karena gambarnya dia tuh kerasa mistisnya gitu, tapi nggak serem, mythical aja kayak mistis. Gue juga suka sama caranya dia malah ide, gimana dia gabungin satu karakteristik dengan satu karakteristik lain dan digabungin jadi satu kesatuan gitu. Itu menurut gue keren banget. Selain itu, dengan segala kekompleksan yang dia buat di makhluk-makhluk itu, dia juga ngelengkapin ilustrasi yang dia buat dengan karakter-karakter yang kalau dibandingin dengan monsternya sih mungkin bisa dibilang lebih simple, meskipun enggak juga. Ciri khas yang gue perhatiin dari @tamagosan ini adalah color palette yang dia pakai itu banyak pakai warna merah, oranye, lalu dikontrasin dengan warna biru atau warna hijau toska gitu. Gue suka perpaduan warna yang dia pakai karena ya kerasa unik dan berkarakter, dan juga ya enak aja buat dilihat. Gue suka ilustrasi yang dia buat karena gambar dia terkemas dengan komposisi yang penuh tapi nggak berlebihan. Subjek atau objek yang ada di gambar dengan apa yang pengen ditonjolin itu jelas, mantap. Nah, ada juga gambar gue yang terinspirasi dari @tamagosan ini. Jadi waktu itu gue pengen gambar naga, tapi gue bingung naganya pengen gue kasih kaki atau enggak. Terus gue keinget @tamagosan ini pernah gambar naga. Jadi gue cek akunnya dia buat nyari gambar dia yang naga, dan gue lihat kayaknya bagus juga kalau dikasih kaki kayak yang dia bikin. Jadi akhirnya ya udah gue kasih kaki buat naganya, karena bagus juga kan naga, jadi bisa berdiri apa gimana. Dan jadilah gambar kayak gitu. Oke, itu aja artis dan style-style yang gue suka saat ini. Semoga yang sebelumnya nggak tahu sama artis ini jadi tahu, dan mungkin aja jadi pengen coba belajar cara mereka gambar atau jadi suka sama gambar mereka. Dan ya udah itu aja. Thank you udah nonton.